نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berulang kali menyatakan dalam firman-Nya sebagaimana dalam surat Ar-Rahman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Maka dengan nikmat Tuhanmu yang manakah yang kalian dustakan? Dalam ayat ini dan ayat-ayat setelahnya, Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kepada kita tentang kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Kenikmatan yang begitu banyak, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, pasti kalian tidak akan bisa menghitungnya. Pasti kalian tidak akan bisa menghitungnya. Baik kenikmatan lahiriah ataupun batiniyah. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah menyatakan, dan Dia Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kepada kalian nikmatnya, baik yang zahirah ataupun yang batinah, yang lahir ataupun yang batin. Yang lahir tentu saja yang nampak, yang kita rasakan secara indrawi, mata kita, termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan satu mata, dengan dua mata kita bisa menikmati berbagai macam pemandangan, warna-warni yang ada di alam dunia ini. Dengan mulut kita, bibir kita, lidah kita, nikmat kita berbicara, nikmat kita makan, nikmat dan lain-lain. Jadi dalam satu anggota tubuh saja terdapat banyak kenikmatan yang kita rasakan. Santri, perhatikan, serius, fokus belajarnya. Baik. Jadi kenikmatan yang sangat luar biasa, tidak bisa kita hitung. Tidak bisa kita hitung. Nafas yang kita hirup dari mulai kita lahir ke alam dunia, kira-kira berapa ribu liter kalau dijadikan oksigen dimasukkan ke tabung? Tidak terhitung. Sangat banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa taala. Namun sayangnya kebanyakan kita melupakan nikmat tersebut. Dan yang paling sering adalah merupakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu as-salama wal afiyah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui juga bahwasanya kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmatul Islam. Nikmat ibadah. Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita, hidayah kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita
untuk melakukan ibadah. Contohnya tadi kita berwudu, Allah gerakkan hati kita untuk berwudu. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala arahkan dan berikan kemampuan kepada kita untuk mendatangi masjid. Dan itu kenikmatan. Setiap langkah, satu langkah Allah Subhanahu wa taala angkat satu derajat. Satu langkah Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosa-dosa kita. Kenikmatan yang luar biasa. Masuk ke masjid, ya, kita sholat sunnah qobliyah, itu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholat berjamaah dan seterusnya. Dan kenikmatan ibadah, nikmatul Islam, nikmatul iman, ini hanya orang-orang pilihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan tersebut. Dan kenikmatan yang besar juga itu nikmat kita bermajelis ilmu. Ya, nikmat menghadiri majelis ilmu. Para ulama menyatakan bahwasanya ilmu itu ibaratkan air untuk ikan. Ya, ilmu ibaratkan air untuk ikan. Jika ikan dikeluarkan dari air maka akan mati. Seperti itulah keadaan hati kita yang sangat membutuhkan kepada ilmu, agar hati kita tetap hidup, agar hati kita tidak sakit. Karena hati kita ini terbagi beberapa bagian, ada 3. Ada hati yang sehat, ada hati yang sakit, ada hati yang mati. Dan ilmu ini sebagai obat untuk terus mempertahankan hati kita agar sehat, sehingga kita terus ingat kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan tujuan kita diciptakan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ilmu yang terpenting yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah terkait keimanan, terkait akidah, tauhid, la ilaha illallah. Kemudian di samping itu juga Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan lawan dari keimanan, lawan dari kekufuran, lawan dari kesyirikan, lawan dari keimanan, keislaman, ketaatan. Dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menjelaskan apa? Kesyirikan, lawan dari apa? Tauhid. Menjelaskan keimanan, lawan dari kekafiran. Dan juga yang penting kita ketahui adalah terkait al-jahiliyah. Ya, al-jahiliyah, karakter ya, atau sifat atau perilaku jahiliyah, perilaku jahiliyah yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga tentu sebelumnya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayatnya. Dan ulama kita telah menulis satu kitab khusus terkait karakter jahiliyah. Di antaranya yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu taala. Dalam kitab beliau ini, beliau mengikuti metode para ulama terdahulu, ya, dengan membawakan ayat, hadis, kemudian tentu saja qaul ulama, sehingga ilmu yang beliau sampaikan bisa dipertanggungjawabkan. Sumber yang beliau bawakan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tentu saja dipahami dengan pemahaman
sesuai dengan pemahaman para sahabat. Ini metode yang beliau tulis dalam kitab-kitab beliau, diantaranya kitab Masailul Jahiliyah. Kitab Masailul Jahiliyah. Baik, masail itu bentuk jamak dari masalah ya. Berarti masalah itu kalau dalam bahasa Indonesia serapan dari bahasa Arab ya. Masalah, aduh banyak masalah nih. Asalnya mas'alatun kalau bahasa Arabnya. Masalah jamaknya masail, masalah jahiliyah. Atau terjemah bebas ya, sifat, karakter, perilaku jahiliyah, supaya lebih mudah dipahami. Dan kita langsung membaca kitab bagi yang punya kitab matannya. Qala Syekh rahimahullahu taala, halaman 5 yang ada kitabnya. Hadhihi umurun khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma alaihi ahlul jahiliyati alkitabiyyin wal ummiyin mimma la ginan lil muslimi an ma'rifatiha. Jadi ini adalah perkara-perkara yang disebutkan oleh penulis, perkara yang diselisihi, yang ditentang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam kitab ini beliau akan menjelaskan poin-poin atau karakter-karakter jahiliyah yang ditentang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diselisih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik ahlul jahiliyah itu mereka al-kitabiyyin. Ahlul jahiliyah dari kalangan ahlu kitab. Ya, dari kalangan ahlu kitab. Dan ahlu kitab ini ada dua yang dimaksud di sini, yaitu al-Yahud wan Nasara. Ya, al-Yahud wan Nasara. Sebelumnya sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, bahwasanya masalah yang akan dibawakan yang telah ditulis oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi ini terdapat tashtamilu ala mi'ati wa thamanin wa ishrina masalah. Ada 128 masalah. Jadi dalam kitab yang akan kita baca ini terdapat 120 berapa? 8. 120 berapa? 28 masalah karakter jahiliyah. Baik, yang dirangkum dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW serta aqwal, pernyataan ahlul ilmi, para ulama mutaqaddimin tentunya ya. Baik, tujuan dari penulisan kitab ini ya adalah apa? Tanbihul muslimin, mengingatkan kaum muslimin. Ini loh masalah-masalah jahiliyah, karakter jahiliyah apa saja disebutkan sebagai peringatan. Min ajli an yajtanibu hadhil masail. Agar apa? Agar kaum muslimin menjauhinya. Supaya kita nih orang Islam, kita sudah ikrar 2 kalimat syahadat, setelah mengetahui masalah-masalah tersebut kita apa? Menjauhi, jangan dekat-dekat, apalagi melakukannya. Kenapa dijauhi? Harus dijauhi karena khatiratun jiddan, sangat berbahaya, bisa menggugurkan keimanan, keislaman, atau bisa juga mengurangi nilai keislaman, keimanan kita. Ya, ada yang menggugurkan total keimanan, keislaman, dengan kata lain apa? Murtad. Walaupun tidak dibaptis tapi bisa murtad kalau melakukan karakter jahiliyah. Atau bisa mengurangi, masih muslim tapi Islamnya berkurang nilai keislamannya. Baik, jadi ada rincian ya, tidak saklek seperti ada satu kelompok
oh ini orang berbuat dosa, kafir, kafir, kafir. Tidak, ada rincian-rincian dalam terkait kekafiran, kemaksiatan. Ya, tidak begitu saja sembarang mengatakan, nunjuk orang kamu kafir, tidak. Tidak seperti itu. Ada rincian sebagaimana dijelaskan para ulama. Baik, jadi tadi dikatakan ahli jahiliyah, yang dimaksud adalah ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasara, ya. Al-Yahud wan Nasara. Kenapa mereka dikatakan ahli jahiliyah? Padahal mereka diberikan kitab. Orang Yahudi itu diberikan kitab apa? Taurat, ya, yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian orang Nasara juga diberikan kitab, yaitu Injil. Baik, kenapa mereka dinyatakan ahlul jahiliyah? Karena setelah Nabi Musa, Isa alaihissalam, ya, meninggal, mereka melakukan perubahan-perubahan, ya, melakukan perubahan-perubahan kitab. At-Taurah dicampur-campur dengan karya-karya manusia, bahkan penyimpangan yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga layak dikatakan ahli jahiliyah. Nah, baik. Kemudian ahli jahiliyah juga dari kalangan ummiyun. Ummiyun itu yang dimaksud adalah dari bangsa Arab. Orang-orang Arab yang mereka tidak punya agama. Artinya tidak beragama Yahudi atau Nasrani. Itu ummi, dari kalangan Arab. Baik. Ummiyun ini jama dari ummi. Artinya alladzi la yaqra wa la yaktub. Baik, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Ini keumuman, ya, umumnya. Keumuman. Mayoritas, kebanyakan mereka tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Ini ummi. Dan Nabi SAW termasuk ummi, ummiyun, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Dan ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah, ya, yang mengutus di tengah-tengah kaum yang ummi, yang tidak bisa membaca dan menulis, mengutus seorang rasul minhum, dari kalangan mereka. Dari kalangan mereka, bukan dari luar, tapi dari keturunan mereka, sama-sama orang Arab, sama-sama tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman dalam surat Saba ayat 44, wa ma atainahum min kutubin yadrusunaha wa ma arsalna ilaihim qablaka min nadhir. Dan tidaklah kami mengutus kepada mereka, ya, dan tidaklah kami mendatangkan untuk mereka satu kitab yang mereka pelajari, dan tidak pula kami mengutus kepada mereka sebelum engkau seorang pemberi peringatan. Jadi sebelum kamu datang diutus menjadi nabi dan rasul, tidak ada kitab yang diberikan kepada mereka, tidak ada nabi yang memberikan peringatan. Kepada siapa? Kaum ummi yang tidak bisa membaca dan tidak menulis. Dan sebelum Nabi diutus tidak diberikan kitab. Dan dalam ayat yang lain, dalam surat Yasin ayat ke-6, Allah Ta'ala berfirman, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Baik, agar engkau memberikan peringatan kepada satu kaum yang ma unzira aba'uhum, tidak memberi, yang nenek moyang mereka tidak diberi peringatan sebelumnya. Fahum ghafilun, dalam keadaan mereka lalai. Baik, jadi itu ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya, ya, Rasulullah SAW beliau adalah ummi,
termasuk kaum yang ummi, tidak bisa membaca dan tidak menulis. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau seorang rasul. Dan sifat ini, sifat umminya beliau tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, ini termasuk mukjizat. Ya, mukjizat Al-Qur'an. Karena apa? Karena kalau seandainya beliau bisa membaca, bisa menulis, ada kemungkinan besar ya beliau menjiplak syair-syair atau tulisan-tulisan kitab yang lain, ya kan? Tapi karena beliau tidak bisa membaca, tidak menulis, tuduhan-tuduhan bahwa Al-Qur'an adalah buatan Nabi itu terbantahkan dengan kondisi, dengan sifat beliau yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Nah, ini yang dijelaskan oleh para ulama. Baik, untuk syarahnya ana ringkas ya, jadi tidak semua yang ada kitab syarahnya ana ringkas. Baik. Dan satu ayat lagi yang menegaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ummi. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 157. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyya alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurah wal Injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar. Itu orang-orang yang mengikuti rasul tersebut. Ya. Maksudnya rasul tersebut sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-nabiyyal ummiyya, nabi yang ummi, yang mereka dapati tertulis nabi tersebut di sisi mereka, dalam kitab mereka, di Taurat. Dalam kitab Taurat sudah disebutkan akan muncul nabi terakhir, ya, namanya, sifatnya sudah dijelaskan. Dan begitu pula dalam Injil, yang sifat nabi tersebut adalah ya'muruhum bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, al-ma'ruf, wa yanhahum 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Baik, ini ayat yang lain terkait keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum dilanjut, biar tidak ngantuk santri, mana nih yang fokus nih? Antum, siapa namanya? Rizki. Mudah-mudahan rezekinya banyak ya. Rizki. Yang dimaksud ummi itu apa? Ummi adalah yang tidak, ya, bisa cuma kurang pas nih. Ya. Siapa namanya? Ilyas. Yasir, silakan. Ummi itu apa maksudnya? Tidak bisa membaca dan tidak menulis. Ahsanta, barakallahu fiik. Iya. Hadiahnya mana nih? Ini aja nih. Boleh diambil nanti ya. Baik. Nah, kembali ke matan. Jadi apa? Ahli jahiliyah yang dimaksud di sini adalah dari kalangan ahlu kitab dan ummiyun, dari orang-orang Arab yang ketika itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Baik. Kemudian yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, amal jahiliyah fal muradu biha an-nisbah ilal jahli. Jahiliyah itu nisbat kepada al-jahl, kebodohan. Jahlun itu bodoh. Adamul ilmi, jahil artinya tidak punya ilmu. Baik. Dan juga dijelaskan oleh ulama, orang yang tidak mengamalkan ilmu itu juga termasuk jahilun. Baik. Di sini secara bahasa jahil itu tidak memiliki ilmu.
Kemudian wal jahiliyah allati laisa fiha rasulun wa laisa fiha kitabun. Masa-masa jahiliyah itu masa di dalamnya tidak ada seorang rasul dan tidak ada kitab yang diturunkan. Itu masa jahiliyah. Belum ada kitab yang diturunkan oleh Allah, belum ada rasul yang diutus. Itu jahiliyah. Baik, masa jahiliyah. Kemudian lebih spesifik lagi, lebih jelas lagi oleh Syekh Shalih Fauzan, yang dimaksud masa jahiliyah di sini adalah makana qabla bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa sebelum diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di masa jahiliyah yang dimaksud adalah masa yang belum diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, menjelaskan terkait jahiliyah, masa jahiliyah yang terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Allah taala berfirman, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan janganlah para wanita mukmin itu bersolek dandan seperti bersoleknya wanita jahiliyah yang pertama, seperti orang-orang jahiliyah dulu. Jangan bersolek dandan ya, seperti wanita jahiliyah dulu. Sekarang terjadi lagi. Baik, terjadi lagi sifat-sifat jahiliyah. Wanita bersolek, berdandan, kemudian dipertontonkan, apalagi di zaman sekarang di media sosial. Kembali ke masa jahiliyah. Namun perlu kita baca, perlu kita ketahui rinciannya ya, terkait masa jahiliyah ini. Apakah sekarang masuk ke masa jahiliyah secara total ataupun tidak? Ya, dijelaskan di sini. Baik. Jadi masa jahiliyah yang dimaksud adalah sebelum diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sebelum diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyebar, dunia ini dipenuhi dengan kesesatan, kekafiran, penyimpangan, ya, kesyirikan, kekafiran, pembunuhan, ya, dan berbagai macam kemaksiatan. Baik. Walaupun ada risalah, telah diutus Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, tapi sudah mulai pudar, hilang. Ajaran-ajarannya sudah tercampur dengan berbagai macam hawa nafsu, ya, hawa nafsu, pemuka agamanya demi kepentingan pribadi, yang mencari harta dengan kedok agama, masukkan di situ di kitabnya. Kalau kamu mengamalkan ini pahalanya ini, atau balasannya ini. Seperti itu keadaan kondisi ajaran Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW sudah tercampur aduk, campur baur dengan kesesatan. Baik, sebagaimana keadaan orang-orang Yahud, mereka merubah kitab mereka Taurat. Mereka masukkan dalam kitab mereka, dalam Taurat ini, berbagai macam kekufuran, kesesatan, memasukkan berbagai macam ajaran-ajaran yang keji di dalam At-Taurah. Begitu pula orang-orang Nasara, sama, merubah kitab mereka Injil, ya, merubah kitab Injil, sehingga ya banyak cerita. Karena saya belum pernah membaca kitab Injil ya langsung ya, banyak cerita atau mu'allaf yang menceritakan banyak kontradiksi, pertentangan ya dalam isi kitabnya. Karena apa? Karena sudah ada tulisan manusia, sudah ada kalam, pendapat manusia yang dimasukkan ke dalam kitab tersebut, yaitu kitab Injil. Baik. Ini keadaan siapa?
atau masa jahiliyah sebelum diutus Nabi SAW. Keadaannya sudah kacau balau, kecuali memang ada sebagian orang, segelintir manusia yang masih bersih mengikuti ajaran-ajaran para nabi. Cuma sedikit, ya, hanya sedikit. Keumuman, kebanyakan sudah terjatuh dalam kesesatan, penyimpangan, dan berbagai macam kemaksiatan. Kemudian dijelaskan oleh ulama kita, ammal arabu fakanu ala qismain. Adapun orang Arab ketika itu terbagi dua bagian. Berapa? Orang Arab sebelum diutus Nabi terbagi dua. Satu bagian itu mengikuti agama terdahulu. Ada satu kelompok orang Arab ikut agama terdahulu, seperti orang Arab yang mengikuti agama Yahudi dan agama Nasrani. Ya, satu kelompok orang Arab yang mengikuti agama Yahudi ataupun Nasrani. Dan satu bagian lagi, satu kelompok lagi, mereka qismun kanu alal hanifiyah, dinu Ibrahim wa Ismail. Satu kelompok orang Arab, ya, sebelum Nabi diutus, mereka mengikuti agama Nabi Ibrahim, di atas agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun ada tercampur juga, ya, dengan berbagai macam ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Terlebih yang ada di Hijaz, di Mekah al-Mukarramah, ada satu kelompok orang Arab yang mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu keadaan orang Arab. Ada dua kelompok. Nah, setelah itu ulama kita menjelaskan dua kelompok orang Arab ini, ya, di tengah-tengah mereka ada seseorang yang bernama Amr bin Luhai al-Khuzai. Di orang Arab ini ada namanya Amr bin Luhai al-Khuzai. Orang ini seorang raja, ya, raja di Hijaz. Raja ini terlihat soleh, rajin ibadah, ya. Siapa tadi? Amr. Ain mim ra waw, Amr. Namanya Amr bin Luhai al-Khuzai. Raja soleh kelihatannya, rajin ibadah. Dia tiba-tiba pergi, ya, suatu ketika pergi ke negeri Syam untuk berobat. Dan di negeri Syam dia mendapatkan, ya, masyarakat negeri Syam itu mereka menyembah berhala, ya, menyembah berhala. Dan dia lihat ini kayaknya bagus nih, dianggap bagus, fastahsana, bagus, karena yang disembah itu patung-patung orang soleh. Tadinya orang soleh yang meninggal kemudian dijadikan patung, dibuat patung menyerupai mereka, dianggap baik. Sehingga apa? Dia bawa patung-patung tersebut, ya, dia bawa dari negeri Syam, dibawa ke mana? Ke Hijaz, ke Mekah, ya, disimpan di sekitar Ka'bah. Bahkan setan iblis membisikkan, beri wangsit, ya, bukan wahyu, wangsit ke Amr bin Luhai ini, dibisiki di satu tempat ada patung-patung berhala orang soleh. Patung ini peninggalan zaman Nabi Nuh. Coba kamu tuh gali di sana. Ternyata setelah dicari, dia dapati sesuai petunjuk dari setan, dari iblis, ada patung-patung peninggalan kaum Nabi Nuh alaihissalam, yaitu Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Ini berhala yang ada di zaman Nabi Nuh. Dan mereka ini ketika hidupnya orang-orang soleh. Wad, Suwa, Ya'uq, Yaguth, Nasr ini orang soleh. Meninggal kemudian dibuat patungnya dalam rangka apa? Pertama kali mengenang, oh ini orang soleh, banyak jasanya, ibadahnya rajin, supaya kita mengingat
supaya lebih fokus ibadah. Ya, itu tujuan awal generasi pertama yang membuat berhala orang soleh. Nah, setelah binasa sudah, ya, mati generasi Nabi Nuh alaihissalam, kemudian berhala-berhalanya masih ada dan ditemukan oleh Amr bin Luhai al-Khuzai, digali kemudian diibadahi lagi, disembah lagi. Sembahnya bagaimana? Tentu saja minta berkah, minta supaya dilancarkan rezeki, supaya segera dapat jodoh, supaya bisa muda lagi. Ada nggak? Kayaknya nggak ada ya, kecuali di film-film. Permohonan saya supaya bisa muda lagi. Kayaknya nggak ada kalau di alam nyata ya. Baik, yang jelas meminta, berharap kepada berhala-berhala tersebut. Baik, ini keadaan orang Arab, ya. Terjadi kesyirikan, penyimpangan, diantaranya sebab Amr bin Luhai al-Khuzai. Oleh karena itu Nabi SAW dalam hadisnya menyatakan terkait Amr bin Luhai al-Khuzai ini, Amr bin Luhai al-Khuzai di neraka dia sedang menyeret isi perutnya. Ya, isi perutnya keluar, kemudian dia seret-seret. Ini siksaan Amr bin Luhai al-Khuzai. Sakit nggak ini anak-anak? Isi perut kita keluar nih, seret-seret. Atau kaki ada yang patah nih, seret-seret. Sakit nggak? Sakit luar biasa. Apalagi ini di neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ini siksaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan akibat Amr bin Luhai al-Khuzai membawa berhala-berhala kemudian diibadahi. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan terkait perkara jahiliyah tentu saja ini sangat tercela, ya, sangat tercela. Sering diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam satu kasus para sahabat biasa, manusia kan, manusiawi. Suatu ketika terjadi percekcokan, pertikaian antara para sahabat. Ya. Wajar tidak para sahabat bertikai, cekcok? Wajar, manusia. Satu kondisi terjadi pertikaian antara dua kubu, Muhajirin dan Ansor. Dalam keadaan Muhajirin ini mereka ada di dalam Al-Quran, dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga Ansor dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tegas di dalam Al-Quran. Tetapi karena manusiawi ya biasa terjadi pertikaian, akhirnya dari masing-masing kubu menyeru kelompoknya, wahai Muhajirin, ayo sini, wahai Ansor sini, ya. Maka Rasulullah SAW menegur dengan keras, abi da'wal jahiliyah wa anna baina adhhirikum. Apakah kalian menyeru dengan seruan jahiliyah? Fanatik kelompok, ya, fanatik kelompok atau ya berbagai macam kelompok, suku dan lain sebagainya. Ditegur oleh Rasulullah SAW dalam keadaan Muhajirin dan Ansor apa tadi? Diberikan rekomendasi, tazkiyah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ketika melanggar, ya, mereka melakukan perilaku jahiliyah, Nabi SAW menegurnya. Apakah kalian menyeru dengan seruan jahiliyah dalam keadaan saya ada di tengah-tengah kalian? Ya. Jadi terjadi pertikaian bukan diselesaikan dengan ilmu, mengadu kepada Nabi, tapi malah apa? Manggil kelompoknya masing-masing. Begitu salah satu hadis di antara hadis yang menjelaskan apa? Tercelanya sifat jahiliyah. Isya sudah masuk? Empat menit. Baik,
Ya mungkin kita cukupkan saja, barangkali mau rebahan sebentar. Nah, mudah-mudahan apa yang kita baca bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya, dan semoga pembacaan kitab ini bisa selesai siapapun yang membacanya, bisa saya ataupun ustadz yang lain. Nah, nasallallahu alaihi wasallam, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dari berbagai macam bentuk karakter atau sifat jahiliyah. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.